Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk praktikum hari ini kita akan melanjutkan ya dan masih membahas mengenai routing protokol. Nah, kalau kemarin kan kita sudah belajar mengenai static routing, terus belajar mengenai dynamic routing. Nah, yang dynamic routing ini kita kemarin menggunakan jenis vektor yang ini ya, distance vector routing, yaitu RIP. Kita kemarin menggunakan RIP versi 2. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan mencoba masih yang dynamic routing, yaitu mengenai link state, ya, jenis intradomain yang link state routing dengan menggunakan protokol OSPF. Menggunakan protokol OSPF. Oke, langsung saja ke praktikumnya ya. Jadi teorinya seperti ini. Jadi routing protokol itu dibagi menjadi dua, ada yang intradomain, ada yang interdomain. Nah, kalau berdasarkan pembuatan tabel routingnya, suaranya ada dua. Oke. Oke ya, begini sudah jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, jadi untuk routing protokol ini jenisnya kalau berdasarkan domain dibagi menjadi dua, yaitu intradomain dan interdomain. Nah, untuk intradomain dia dibagi menjadi dua, yaitu distance vector, yaitu jenisnya ya. Ada yang distance vector routing dan ada yang link state routing. Kemudian yang interdomain hanya satu, yaitu path vector. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah jenis-jenis protokol yang menggunakan konsep distance vector, yaitu diantaranya ada RIP. Kalau yang distance vector ya, ada RIP. RIP ini ada yang versi 1, ada yang versi 2. Selain RIP, juga ada yang IGRP. IGRP itu juga protokol routing yang menggunakan konsep distance vector. Kemudian ada juga yang namanya EIGRP. EIGRP itu dia juga konsepnya menggunakan distance vector. Kemudian yang link state, yang menggunakan konsep link state, ada protokol OSPF. Ya, protokol OSPF. Nah, kemudian yang terakhir, yang interdomain, menggunakan konsep path vector. Nah, salah satu protokolnya adalah BGP. Nah, intradomain atau interdomain ini seperti apa sih maksudnya? Nah, jadi kalau kita lihat gambarannya, ini ya. Nah, untuk yang intra, itu dia hanya melakukan konfigurasi di dalam sistem yang sama. Ya, jadi kita lihat gambar ini, dia ada 3 sistem. Ada yang autonomous system yang pertama, ada autonomous system yang kedua, kemudian ada autonomous system yang ketiga. Nah, jadi kalau kita berbicara intra, maka dia routing protokolnya digunakan di dalam sistem yang sama. Ya, di dalam sistem yang sama. Jadi kalau misal kayak tadi RIP sama OSPF, nah dia dilakukan konfigurasinya di dalam satu sistem yang sama. Nah, kemudian yang kalau interdomain, nah, maka dia digunakan untuk menentukan rute dari sistem yang berbeda. Jadi gambarannya seperti ini ya. Yang putus-putus ini adalah intra, yang garis lurus tanpa putus ini adalah interdomain. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Nah, kemudian untuk praktikum hari ini kita akan membahas OSPF, yaitu Open Shortest Path First. Di mana ini adalah protokol
jenis protokol yang menggunakan konsep link state. Ya. Untuk konsepnya sendiri nanti bisa sampean lihat di materinya ya, di teorinya. Link state itu seperti apa, distance vector seperti apa, path vector seperti apa. Oke. OSPF, Open Shortest Path First, adalah protokol routing yang menggunakan dasar link state. Nah, link state menggunakan algoritma SPF, Shortest Path First. Jadi, path mana yang terpendek yang pertama gitu ya. Jadi dia menentukan rute yang paling pendek yang ditemukan pertama kali ya, untuk mempopulasikan routing tabelnya. Karakteristik OSPF merupakan router protokol jenis link state, sehingga setiap router memiliki data atau gambaran topologi yang ada pada jaringan. Nah, makanya di OSPF itu biasanya dia dikelompokkan menjadi beberapa area. Nah, di sini ya, dapat dibagi dalam kelompok area. Menggunakan Hello Packet untuk mengetahui keberadaan neighbor router tetangga. Nah, jadi kalau di OSPF itu dia konsepnya, dia akan melakukan broadcast apa yang dikirim atau pesannya. Nah, dia biasanya mengirimkan ya pesan Hello Packet. Nah, Hello Packet ini dia akan di-broadcast ke router-router yang dekat dengan dia. Nah, jadi ketika dia membroadcast paket, nanti akan diterima ke router yang ada di sekitarnya. Nah, nanti dia akan bisa menentukan, oh router mana yang paling dekat dengan dia, gitu ya. Nah, kemudian dia baru akan menentukan rutenya. Dia mencari router yang paling dekat, kemudian dia disimpan jalurnya, gitu ya. Kemudian dilakukan broadcast lagi, dapat router terdekat lagi dimasukkan ke dalam jalurnya, dan seterusnya. Jadi dia akan mendapatkan jalur yang terpendek. Ya, jadi karakteristik OSPF seperti itu. Routing update hanya dikirimkan apabila ada perubahan dalam jaringan dan dikirim secara multicast. Jadi dia akan melakukan update routing jika misal salah satu routernya ada kendala gitu ya. Padahal dia sudah membuat jalur untuk misal melakukan koneksi dari pens Lamongan ke pens pusat itu lewat jalur router yang sebelah sini gitu ya, ABC. Nah, tetapi di tengah jalan router B itu dia mengalami gangguan. Nah, otomatis dia harus memperbarui rutenya. Nah, OSPF ini dia akan melakukan update routing ketika ada perubahan di dalam jaringan dan dikirim secara multicast. Ya, secara multicast. Classless Routing Protocol. OSPF mendukung IP address yang sudah di subnetting. Kemarin kita juga sudah belajar mengenai subnetting, ya, subnetting. Nah, jadi ketika sampean melakukan konfigurasi subnetting, ini OSPF mendukung, ya. Didukung OSPF. Jadi dia tidak memperhatikan dia itu kelas mana. Nah, yang penting dia mempunyai alamat IP, kemudian netmasknya juga jelas, maka tetap bisa dikonfigurasi sama OSPF. Ya. Karena ada ya beberapa protokol yang tidak bisa melakukan itu. Nah, misalnya yang di RIP versi 1. RIP versi 1 itu tidak bisa mendukung classless routing protocol. Nah, tetapi yang di RIP versi 2 itu sudah mendukung classless routing protocol. Kemudian yang di OSPF ini sudah mendukung juga classless routing protocol. Cuman kalau di OSPF konsepnya berbeda. Kalau OSPF dia menggunakan konsep link state ini. Kalau yang di RIP dia menggunakan konsep distance vector. Paket dalam OSPF memiliki dua jenis paket, ada Hello sama paket LSA. Nah, apa itu paket Hello? Nanti bisa sampean ini ya, baca sendiri di sini untuk dasar teorinya. Kemudian area. Dalam penggunaan protokol routing OSPF, perlu didefinisikan terlebih dahulu areanya, di mana untuk daerah
jaringan backbone harus menggunakan area 0 atau 0.0.0.0. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, ketika sampean menggunakan protokol OSPF, maka harus ada jaringan yang menjadi backbone. Buat apa? Nah, jaringan backbone ini digunakan untuk melakukan koneksi dengan jaringan di dalam autonomous system yang berbeda. Ya, kalau SPF tadi kan intra ya, jadi hanya di dalam sistem yang sama. Nah, untuk melakukan koneksi ke autonomous system yang berbeda, maka harus ada konsep backbone-nya. Ya, harus ada jaringan backbone yang digunakan sebagai jembatan untuk menghubungkan ke sistem yang berbeda. Oke, prosedur percobaan. Nah, jadi nanti saya akan membuat topologinya seperti ini. Ya, topologinya seperti ini. Dia akan dibagi menjadi area 1, area 2, area 3. Ya, area 1, area 2, area 3. Nah, sebenarnya ini juga ada ya gambarannya di sini di OSPF. Nah, ini ya gambarannya. Area 1, area 2, area 3. Area 3 itu nanti dia akan menjadi backbone router gitu ya. Ya, jadi nanti sampean akan membuat simulasi jaringannya seperti ini. Dibagi menjadi 3 area 1, area 2, area 3. Oke, ini langkah-langkahnya. Komponen yang terpasang tersebut mempunyai IP address. Nah, IP address-nya seperti ini. Ya, IP address-nya seperti ini. DR1 di sini ada keterangannya ya. Mas Romo. Mas Romo. Oke, Irfan, tolong jangan berisik ya. Oke ya, jadi di sini sudah ada alamat IP-nya, alamat IP address-nya. Sampean buat topologi jaringannya dulu. Buat topologi jaringannya seperti ini. Kemudian Pak, ini ada areanya ini seperti apa? Nah, sebenarnya ini adalah gambar saja ya. Nah, tetapi nanti konfigurasinya itu juga berpengaruh. Kalau di konfigurasi area 1, maka OSPF-nya juga konfigurasinya menggunakan area 1. Nah, gimana membuat ini? Garis ini. Saya buka. Nah, sebenarnya ini sampean bisa menggunakan line ya. Membuat ini ya. Garisnya ini sampean menggunakan line. Nah, ini draw line. Ini sampean bisa menambahkan ini. Nah, jadi biar kelihatan dia jaringannya itu dibagi menjadi 3 area. Ya, jadi ini sampean bisa sampean pilih. Nah, nanti dikasih garis seperti ini. Kalau untuk pembuatan yang router, ini kan kemarin sudah saya jelaskan ya bagaimana cara membuatnya. Kemudian ini kabelnya sampean bisa pakai yang DHCE, ya, pakai yang DHCE. Pak, maaf suara jenengan ada 2. Oh, ini tadi ya. Ya, untuk membuat topologinya apakah ada yang pengen ditanyakan? Bisa ya untuk membuat topologinya. Ini masih topologi ya, belum konfigurasi. Halo? Ada yang pengen ditanyakan?
Bisa Pak, insya Allah. Itu yang kotak itu apa Pak? Yang kotak balok-balok. Ini bawah ini ya. Iya. Ini server, Oh. server PT. Sampean bisa mencari di ini apa ini? End user device ini ya, network device. End user device. Oh ini ya. Cari ini server. Kelihatan ya, server ini ya. Oke, untuk topologinya saya rasa sudah bisa ya buatnya. Kemudian untuk konfigurasinya tinggal mengikuti ini ya. Pertama ya pasti dideskripsikan IP address-nya dulu. IP address-nya nanti sampean bisa lihat di sini. Kalau yang BR1 itu ini IP address-nya subnet mask-nya ini ya sudah ada di sini. Yang BR1 tadi yang mana? Oh ini ya, router yang di backbone ya. BR itu maksudnya backbone router gitu ya. Jadi yang area 3 ini backbone routernya. Area 1, area 2, area 1. Konfigurasi BR1, nah caranya seperti ini. Nanti sampean tambahkan IP address-nya, ya sama seperti biasa ya. Ini untuk routernya sampean pakai yang 2811. 2811. Yang di dalam intra itu sampean menggunakan yang 1841. Yang sebelah sini 2811. Nah, jadi nanti diperhatikan ya. Sampean lihat gambarnya ini, dia pakai router apa. Oke. Ini di set IP address-nya di set setiap interface-nya ya. Jadi fast Ethernet misal di sini kan ada, nah misal di BR1 dia mempunyai 3 interface. Fast Ethernet 01, Fast Ethernet 00, Fast Ethernet 10. Nah, ini harus diatur semuanya IP address-nya. Oke ya. Untuk yang sebelah sini, ini ya, kabel ini sampean bisa menggunakan yang ini. Dan bisa menggunakan yang DTE untuk yang ini ya, kabel ini. Kalau yang ini DCE, yang ini bisa menggunakan yang DTE, ya, serial DTE. Ya, gambarannya paham ya? Untuk konfigurasinya, setelah mengatur IP address-nya, selanjutnya melakukan konfigurasi dengan menambahkan OSPF network yang terdapat di router BR1. Nah, setelah IP address-nya di-set, nah, untuk melakukan setting IP address kan bisa secara langsung lewat config-nya, lewat GUI-nya ya. Nah, kalau IP address-nya sudah di-set lewat GUI, nah, baru kita tambahkan router OSPF melalui CLI. Ya, sampean masuk ke CLI, kemudian masuk ke konfigurasi terminal, kemudian set ini ya, router OSPF, kemudian router OSPF ID-nya. Kalau misal area 1 ya sampean gunakan ID 1 gitu ya, router OSPF 1. Kemudian jaringannya, karena di sini yang di set adalah BR1, networknya 210.10.0. Nah, ini
dia tahu dari mana, sampean bisa lihat di tabel ini IP address-nya. BR1. Nah, BR1 ya untuk fast Ethernet 00 IP address-nya ini, fast Ethernet 01 IP address-nya ini, fast Ethernet 10 IP address-nya ini. Oke ya. Ya, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya setelah mengatur jaringannya, ya, Samen set router OSPF, ini berarti Samen menggunakan protokol OSPF di dalam routernya. Kemudian dimasukkan jaringannya 10.10.0, terus 0.0.0.255 area 0. Nah, 0.0.0.0.255 ini bukan netmasknya ya. Jadi 0.0.0.255, nah itu adalah kebalikan dari netmasknya. Kalau misal di sini subnet masknya itu 255, 255, 2550, maka ketika sampean setting OSPF, mana tadi ya? Nah ini ya, ketika setting OSPF, maka di sini dibalik, bukan netmask, tapi kebalikan dari netmasknya. 0.0.0.255 area 0. Ya, area 0. DR1 ini area 0. Nah, jadi ini area 0, area 1, area 2. Untuk konfigurasinya ya. Nah, kemudian dimasukkan ke jaringan yang lain, 200.0.0.0, terus kebalikan dari netmasknya 0.0.0.255 area 0. Terus jaringan yang ketiga, ya seperti itu. 210.10.0.0.0.255 area 0. 2555 area 0 200. Oke. Ya, jadi itu konfigurasi BR1. Kemudian kita konfigurasi yang BR2, caranya sama. Yang pertama setting IP address-nya dulu. Ya. Kalau IP address-nya sudah di-set, bisa lewat langsung GUI-nya ya. Langsung masuk ke ini, router OSPF 1, terus network dimasukkan, areanya 0, karena ini masih BR2 ya. Kemudian kalau BR2 sudah selesai, selanjutnya konfigurasi ABR1. Konfigurasi pada router ABR1 melakukan hal yang sama. Ya, caranya sama ya. Setting IP address-nya, kemudian setting OSPF-nya. Kemudian masukkan jaringannya.
Kemudian ABR2 sama caranya. ABR2 ini ya, sampean lihat di sini, dia sudah dideskripsikan di area 2. Ya, jadi tergantung interface-nya. Sampean lihat di sini interface-nya. Nah, ini ABR1. Kalau interface-nya di fast Ethernet 1.0, maka set OSPF-nya di area 0. Kalau di interface yang sebelah sini, maka setting OSPF-nya area 2. Ini area 1 ya. Yang sebelah sini berarti area 1. Kemudian yang ABR2, yang sebelah sini, setting OSPF-nya area 2, yang sebelah sini area 0. Oke, ya, seperti itu ya. Oke, jadi caranya hampir sama semua. Kemudian konfigurasi router 1, nah, tetap di set router OSPF, kemudian dimasukkan networknya, konfigurasi R2, dan seterusnya. Oke, sampai selesai ya. Kalau nanti ada kegagalan, ya silakan dianalisa. Silakan dianalisa kenapa kok bisa gagal. Nah, di sini untuk IP-nya di set statik. Jadi tidak DHCP. Kalau sampean pengen DHCP, ya silakan ditambahkan konfigurasi DHCP sama seperti yang kemarin. Nah, DHCP-nya di set di router yang mana? Kalau pengen menambahkan DHCP, berarti sampean set di router ini ya. Router 5 sama router ini router berapa? Ya, yang berhubungan langsung dengan end user-nya. Ya, router yang berhubungan langsung dengan end user-nya sampean set DHCP. Kalau pengen DHCP. Kalau tidak pengen DHCP, ya bisa langsung statik, disesuaikan dengan ini, modul praktikumnya. Ya, jadi caranya sama, router 1, router 2, dan seterusnya. Kalau sampean sudah berhasil, nanti bisa dicek show API root ini ya. Di masing-masing router bisa dicek show API root. Nah, kalau SPF-nya berhasil, nanti dia akan ada daftar apa namanya ini? Daftar rutenya. Jadi misal router 1 ini dia akan terhubung ke IP ini melalui interface ini, gitu ya. Jadi kalau sudah berhasil, nanti di show IP root nanti akan keluar rutenya. Ya, rute alamat IP yang terhubung dengan router tersebut. Ya, ini show IP root. Nah, selanjutnya cek koneksi. Kalau sudah berhasil, seharusnya bisa melakukan koneksi ke semua PC. Ya, ini saya coba. Ini konfigurasinya agak lama. Saya juga tidak tahu ini masih berhasil atau enggak. Kita cek ya. Kita ping dari PC ini ke PC ini. Ini alamat IP-nya. IP-nya ini. Ya, kita lakukan ping. Semoga masih bisa ya. Ini sudah agak lama konfigurasinya. Oke, bisa ya. Jadi nanti kalau sudah berhasil, sampai bisa melakukan ping dari PC berapa ini ya? Ya PC ini ke PC ini gitu ya. PC 0 ke PC
PC2 atau PC1 ke PC2. Seharusnya bisa kalau konfigurasinya berhasil. Oke, ini kita coba lagi, seharusnya sudah 100% berhasil. Ya, biasanya yang pertama itu akan ini 25% loss. Nah, karena dia pertama kali melakukan koneksi, kalau sudah koneksinya sudah terhubung, maka ketika kita mau mencoba lagi ping, seharusnya 100%. 100% berhasil tanpa ada yang loss. Ya, jadi nanti targetnya sampean harus bisa melakukan ping dari PC 1 ke PC 2. Kemudian kita coba melakukan ping ke sini, ke servernya ini ya. Ke server PT www1. Kita coba ping. Ini alamat IP-nya apa? Oke, ini alamat IP-nya, kita coba ping ke sini. Dari PC1. Kok router ya? Dari ini ya, PC1. Nah, kita coba ping dari sini. Nah, berhasil ya. Jadi kalau konfigurasinya sampean berhasil, maka akan bisa melakukan koneksi dari manapun. Dari PC1 ke sini, dari PC sini ke server yang sebelah sini. Ya, kalau berhasil, seharusnya bisa seperti itu. Oke, kita coba tracer biar tahu alurnya seperti apa tracer. Oke. Dari PC1 ke 10441, 10441 ini yang mana ya? Nah, kita lihat tabel simulasinya ya. Mana tadi alamat IP-nya? Nah, ini ya. Kita lihat di sini. 10441. 10441. Mana 10441? Router 3. Router 3 ini mana ya? Oh, ini ya. PC1 ke router 3, terus 10221 ke router 1. Ke router 1. Oh, berarti lewat yang sebelah sini. Router 3, router 1, kemudian ABR1, BR1, terus baru ini servernya. Ya. 10441, 10221, 10001, 20011, kemudian targetnya adalah 21010. Ya. Jadi nanti targetnya harus bisa seperti itu. Oke, kalau untuk materi kemarin gimana, Rip? Apakah berhasil? Gagal, Pak. Request time out semua. Udah kok gagal. Nggak tahu, Pak. Nggak ada Udah yang berhasil. Ada yang berhasil, teman-teman. Tapi kalau punya saya gagal, Pak. Nggak bisa. Saya udah buat beberapa percobaan, hasilnya sama. Nggak tahu di mana letak salahnya. Waduh, itu harus dianalisa ya. Harus pinter menganalisa. Analisanya gimana? Nggak paham. Ya di tracer. Atau bisa di show IP route setiap routernya. Pas di tracer soalnya bintang semua, Pak. Jadi hasilnya bintang. Pengen ini, pengen menganalisa gitu ya.
Misal di mana? Nah, kalau pengen menganalisa, ini dicoba di ping. Misal dari PC1 gitu ya. Dari PC1 di ping ke routernya dulu. Ping ke router ini berhasil atau enggak? Ini tadi IP-nya berapa ya? Misal ping ini tadi 10441. 10.441. Berhasil atau enggak? Berhasil. Berarti router sini berhasil. Enggak ada masalah. Kemudian di interface yang sebelah sini, ini IP-nya berapa ya? Kita cek. Nah, jadi harus ini satu-satu ngeceknya. IP-nya berapa ya? Ini serial 001. 10332. Oke, kita coba ping ke situ. Oke, berhasil. Nah, terus kita coba. Jadi yang berhubungan dengan ini dicoba satu persatu. Nah, kemudian kalau misal kita ping di router ini, di interface ini ya, di router ABR ini kok ternyata nggak connect. Nah, berarti sampean ada kesalahan di dalam konfigurasi di router ini. Nah, jadi nanti diperhatikan router ini sampean konfigurasi ulang. Ya, di router yang ini. Jadi kayak seperti itu apa namanya? Analisanya atau kita tracingnya. Nah, atau bisa juga melakukan show IP route. Oke, exit, show IP route. Nah, di sini sebenarnya bisa sampean